Keadilan Sosial dalam Islam, Pengarang Hamka, Penerbit Wijaya Jakarta tahun 1951, halaman 36 sampai dengan 37. Rakyat wajib mentaatinya dan turut mendirikan syariat yang ditegakkannya. Seketika datang harta benda zakat yang dikirimkan orang dari satu bahagian negara dinyatakannya benar terus terang di hadapan orang banyak bahwa hak yang akan didapatnya dari zakat itu hanyalah sebanyak hak yang didapat orang lain juga. Kepada anaknya Fathimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib dijelaskannya saja tidak akan memberikan istimewa bagi kalian dan aja biarkan penduduk Syuffah melapik perutnya kelaparan. Hadis. Hak tintuk dirinya sendiri dipersempit tetapi haknya buat meluaskan penyelidikan atas hukum amat diperlebar kepada hakim-hakim diberi peringatan jika dia akan pergi ke suatu negeri bahwasanya pedomannya yang pertama dan utama ialah Quran, setelah itu tilik bagaimana Nabi Muhammad menjalankan hukum itu. Kalau tidak bertemu tilik bagaimana perbuatan Abu Bakar, kalau tidak bertemu tiliklah perbuatan Umar, kalau tidak juga pakailah pandangan sendiri. Bila mana berijtihad seorang hakim lalu benar ijtihadnya dia beroleh 2 pahala, jika berijtihad seorang hakim itu salah ijtihadnya dia beroleh 1 pahala. Hadis. Jadi menggunakan penyelidikan sendiri itu, ijtihad, adalah sudah 1 pahala yang tersendiri. Segala perkara dilihat kepada tumbuhnya. Hakim menentukan hukum sekedar duduknya perkara. Menolak kejahatan akibat lebih diutamakan daripada menarik keuntungan. Kesungguhan ahli-ahli hukum Islam telah menimbulkan beberapa perundang-undangan berfikir yang memperluas tempat tegak hakim. Ada hukum kias yaitu membanding masalah furu, yang terjadi kemudian, kepada hukum asal, pokok, karena persamaan ilat, sebab, lalu disamakan hukumannya. Lestisaan istishaab, masalihir mursalah dan lain 2 yang tersebut dalam undang-undang usul fiqih. Semuanya dapat diperhalus lagi dengan penyelidikan dan ilmu pengetahuan baru terutama tentang rek undang-undang yang biasa dikatakan juridis. Dan tidak pula mengapa jika diatur menurut teori Montesquieu. Tentang pembahagian kekuasaan trias politica sehingga kehakiman terpisah sendirinya sehingga terjamin jalannya keadilan jangan dirangkap di tangan orang seorang. Dan tidak pula mengapa jika kelak datang teori lain yang lebih sempurna dari itu. Cuma satu yang tidak boleh diubah yaitu hakim dan rakyat sama insaf bahwa mereka keduanya di bawah penjagaan Allah. Keduanya harus sama-sama takut kepada Allah sebab kekuasaan tertinggi adalah di tangannya semata-mata kepintaran bercakap membela diri dapat melepaskan seorang yang bersalah daripada hukuman dunia. Tetapi di akhirat, perkaranya akan dibuka kembali. Sesungguhnya segenap pendengaran dan penglihatan dan hati sanubari pun semuanya akan ditanya kembali. Surat Al-Isra ayat 36. Pada hari itu akan terbukalah segala rahasia maka tidaklah ada kekuatan lagi dan tidak ada yang kuasa menolong. Surat At-Tariq ayat 9 dan 10. Dan kami letakkan timbangan keadilan bagi hari kiamat maka tidaklah teraniaya suatu diri sedikit jua pun. Dan meskipun sebesar biji sawi akan kami datangkan jua dan cukup dengan kami menjadi penghitung. Surat Al-Anbiya ayat 47. Kalau rasa takut kepada Allah tidak menjadi kontrol daripada hati sanubari yang sangat di dalam itu yang tidak pernah berbohong itu tidaklah ada kehakiman mendapat jaminan. Karena undang-undang buatan manusia ini dapat diputar-putar oleh manusia dapat diregang dirunyut untuk lepaskan diri atau untuk mengabui mata hakim dan kadi dan manusia. Untuk penjamin berjalannya hukum dan untuk penjamin ketentraman orang yang jujur, dan lebih penting lagi untuk penjamin kekuatan negara daripada serangan luar hendaklah ada tulang punggung kekuasaan. Alat kekuasaan. Polisi, tentara angkatan laut, darat dan udara. Persenjataan. Penjaga keributan di dalam penjaga serangan dari luar. Lihat rahasia ayat ini. Sesungguhnya telah kami utus utusan-utusan kami dengan keterangan yang jelas dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan supaya berdiri manusia dengan keadilan dan kami turunkan pula besi, dalam besi itu ada kekuatan yang sangat dan ada pula manfaatnya bagi manusia dan supaya diketahui Allah siapakah yang membelanya dan membela rasul-rasulnya dalam gaib. Sesungguhnya Allah adalah maha kuat dan keras. Surat Al-Hadid ayat 25. Lihatlah jelasnya susunan dalam ayat itu pertama diutus Rasul dengan serba kejelasan dan keterangan itu disusun menjadi undang-undang tertulis setelah kitab. Di samping kitab dibawanya pula mizan yaitu timbangan untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Undang-undang tidak akan berjalan kitab tidak akan mendapat. Penghargaan dan keadilan tidak akan terjamin kalau tidak ada Besal, yaitu alat kekuasaan negara. Besi untuk pagar penjaral. Besi untuk senjata.
besi untuk pedang dan untuk meriam dan untuk kapal udara. Negara Islam bukanlah negara angan-angan tetapi yang mengakui akan kelemahan manusia dan keingkarannya sewaktu-waktu karena dorongan hawa nafsunya. Gangguan bukan datang dari dalam saja, sewaktu-waktu akan datang gangguan dari luar. Sejarah kehidupan manusia membuktikan itu, maka besi atau kekuatan itu pun dipergunakan pula untuk bertahan dari serangan luar. Waspadalah dengan segenap kesanggupanmu, dengan kekuatanmu dan dengan pautan kuda kendaraan. Untuk menggetarkan musuh Allah dan musuh kamu dan untuk menghadapi yang lain pun selain mereka. Kamu sendiri tidak tahu siapa mereka. Allah yang tahu siapa mereka. Apa saja yang kamu nafkahkan untuk jalan Allah kelak akan dibayar bagimu dan kamu tidak akan teraniaya. Sitrat Al-Anfal ayat 60. Senantiasa harus waspada, kuda harus sedia terus di pautan latihan berlaku tiap hari. Musuh senantiasa ada dari luar. Musuh kamu dan musuh Allah. Dan ada pula musuh lain entah dari dalam sendiri kamu tidak tahu, Allah telah tahu. Awas terus. Kekuatan dan alat negara adalah penjamin hukum, penjamin keadilan dan penjamin serangan dari luar, bahkan penjamin pengkhianatan.